Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang kebudayaan Vietnam, yaitu kebudayaan Bascon Hoa Binh, Dong Son, dan kebudayaan Sahien. Pembahasan tentang kebudayaan Bascon Hoa Binh telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan Dong Son atau dikenal juga dengan kebudayaan perunggu dan pengaruhnya di Indonesia. Nama Dong Son diambil dari situs yang berada di provinsi Thanh Hoa di wilayah Annam di Vietnam bagian utara. Kebudayaan Dong Son merupakan kebudayaan zaman perunggu yang berkembang di lembah sungai Sông Hong, Vietnam. Kebudayaan Dong Son telah dimulai di Vietnam Utara pada tahun 2000 sebelum Masehi, berkembang di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia pada tahun 1000 sampai 1 sebelum Masehi. Kebudayaan Dong Son masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur barat, yaitu melalui Semenanjung Malaya. Kebudayaan ini dibawa oleh bangsa Austronesia. Proses masuk dan persebaran kebudayaan Dong Son di wilayah Indonesia. Menurut para ahli, kebudayaan Dong Son masuk ke wilayah Indonesia melalui dua tahap. Yang pertama pada zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Kebudayaan ini dibawa oleh bangsa Proto-Melayu yang berlangsung lebih kurang tahun 2000 sebelum Masehi. Hasil kebudayaan Neolitikum berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Yang kedua, pada zaman perunggu. Kebudayaan perunggu dibawa oleh bangsa Deutero Melayu sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Pengaruh kebudayaan Dong Son di Indonesia berlangsung pada zaman perundagian. Penemuan alat perunggu Dong Son di Indonesia terdapat di daerah Sumatera, Jawa, dan Maluku Selatan. Berikutnya kita akan melihat ciri-ciri dari kebudayaan Dong Son. Ciri yang pertama adalah keahlian masyarakat Dong Son membuat peralatan dari logam, khususnya yang terbuat dari perunggu. Ada dua teknik pengolahan logam yang digunakan pada masa ini. Yang pertama menggunakan teknik acir verdu atau cetakan lilin. Yang kedua menggunakan teknik bivalve atau cetakan yang terbuat dari batu atau kayu yang ditampukkan pada kedua sisinya. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam teknik pembuatan perunggu dengan teknik acir verdu, yaitu yang pertama membuat cetakan lilin, yang kedua membungkus cetakan lilin tersebut dengan tanah liat, ketiga membakar tanah liat agar mengeras dan membentuk lubang, yang keempat menuangkan logam ke dalam lubang cetakan. Yang kelima merupakan tahap terakhir, yaitu menunggu hingga dingin dan memecahkan cetakan tanah liatnya. Teknik pengolahan logam atau perunggu berikutnya adalah menggunakan teknik bivalve.
Teknik bivalve adalah teknik pembuatan alat perunggu dengan memanfaatkan cetakan yang ditangkupkan dan bisa dibuka. Cetakan ini pada umumnya terbuat dari batu dan kayu. Cetakan ini terdiri dari dua buah batu yang sudah diolah agar memiliki pola dan bentuk tertentu, sehingga ketika disatukan menjadi satu, terbentuklah suatu rongga yang sesuai dengan bentuk alat yang ingin dibuat. Proses pembuatan perunggu logam dengan cara ini adalah: yang pertama, membuat dan merekatkan cetakan; yang kedua, menuangkan logam cair dan menunggunya sampai dingin; yang ketiga, membuka cetakan setelah logam tadi dingin. Ciri kebudayaan dongsong berikutnya. Pada umumnya, alat-alat serta artefak yang ditinggalkan oleh kebudayaan dongsong memiliki pola hiasan yang relatif unik. Hiasan-hiasan tersebut umumnya dibentuk dengan pola-pola geometris yang juga menjadi ciri khas kebudayaan ini. Kebudayaan masyarakatnya sudah semakin meningkat. Masyarakatnya hidup dengan cara bertani, beternak, serta mengembangkan sistem barter dalam perdagangan. Masyarakat pada kebudayaan dongsong sudah hidup menetap dalam kelompok-kelompok sosial tertentu. Hal ini terjadi karena mereka sudah mengerti cara membuat rumah yang permanen serta melakukan aktivitas pertanian dan peternakan yang sederhana. Dengan pola hidup yang menetap dan adanya pembagian kerja, maka nanti akan terbentuklah sistem sosial atau hierarkis sosial dan juga pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan inilah nanti yang akan menghasilkan kelompok-kelompok tertentu dengan spesialisasi keahlian tertentu. Peninggalan kebudayaan bercorak dongsong di Indonesia. Yang pertama adalah Nekara Perunggu. Nekara Perunggu ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Selayar, dan Leti. Nekara dimungkinkan berfungsi sebagai sarana upacara atau kesuburan dan kematian dan dijadikan sebagai simbol status sosial masyarakat pada masa itu. Peninggalan berikutnya adalah bejana perunggu. Bejana perunggu ditemukan di daerah Sumatera, tepatnya di Kerinci, dan di daerah Madura. Bejana perunggu yang ditemukan di kedua wilayah tersebut memiliki hiasan ukiran serupa dan sangat indah, berupa gambar-gambar geometris dan pilin-pilin mirip huruf J. Selain itu, pada bejana perunggu yang ditemukan di Madura, terdapat gambar merak dan rusa dalam kotak segitiga. Bejana perunggu digunakan sebagai perlengkapan kegiatan atau ritual keagamaan serta upacara-upacara adat. Kegunaan lainnya dari bejana perunggu adalah sebagai pekakas dan tempat penyimpanan barang. Peninggalan kebudayaan dongsong berikutnya yang terdapat di wilayah Indonesia adalah kapak corong. Kapak corong merupakan kapak yang terbuat dari perunggu yang bagian atasnya berbentuk corong. Kapak corong ini disebut juga dengan kapak sepatu karena bagian bentuk corongnya dipakai untuk 4 tangkai kayu dengan bentuk menyiku seperti bentuk kaki.
Kapak corong ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan, Kepulauan Selayar, dan Papua. Fungsi kapak corong sangat beragam. Untuk alat bercocok tanam maupun berburu hewan, juga berfungsi sebagai pisau. Pada umumnya, kapak corong digunakan dalam upacara, dan kapak corong ini memiliki bentuk yang beragam. Peninggalan kebudayaan Dongsong berikutnya adalah arca perunggu. Arca perunggu tersebut memiliki bentuk yang beraneka ragam. Arca perunggu ditemukan di daerah Bengkinang, Riau, daerah Lumajang, Jawa Timur, daerah Bogor, Jawa Barat, dan daerah Palembang, Sumatera Selatan. Selain arca perunggu, ditemukan juga perhiasan perunggu seperti gelang, kalung, anting-anting, dan cincin. Perhiasan perunggu tersebut ditemukan antara lain di daerah Anyer, Banten, daerah Pelawangan dekat Rembang, Jawa Tengah, daerah Gilimanuk, Bali, dan daerah Malilo, Sumba. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mengenai kebudayaan Dongsong dan pengaruhnya di Indonesia. Untuk materi tentang kebudayaan Sahyun dapat kita saksikan dalam video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.